Oke. Nah, kita tidak koreksi sama sekali. Mas Rizky dengan Mbak Hilya cukup eh, mendektekan saja. Ya, Mas Rizky yang ngetik, Mbak Hilya yang mendektekan. Begitu. Anak pertama mau ditulis nama boleh, mau ditulis nomor boleh, tetapi harus ada identitas ya untuk membedakan satu dengan yang lain. Ini ada 50 peserta didik, X-nya sampai 050, 50 anak. Ke kanannya ini ada 40 soal. Ini ada 40 soal. Jadi kita hanya cukup menuliskan respon jawaban peserta didik. Jadi buka kertasnya ping berapa? Ya ping seket, ping sejumlah lembar jawab peserta didik. Bukan seperti tadi sampai ping sewu. Begitu. Ini sama-sama anaknya 50 dan 40 soal. Ya, kalau tadi kita pakai cara manual 1000 kali ya loh, harus membuka lembar jawab. Kalau ini cukup 50 kali karena 50 peserta didik dan kita cukup tinggal menuliskan respon jawaban atau pilihan jawaban peserta didik. Nggak usah dikoreksi. Begitu ya. Bisa dilihat ya bahwa ini ada identitas, kemudian ada satu jeda kolom kosong. Kemudian kita menuliskan di kolom selanjutnya ini seperti ini. Tetapi dengan catatan untuk jumlah kolom untuk menuliskan identitas itu harus sama. Ya, harus sama semuanya. Begitu. Kemudian di sini kita menuliskan apa namanya respon jawaban peserta didik. Itu ya. Kemudian kita simpan dengan nama terserah tetapi diberikan .txt, diberi titik .txt begitu. Itu ya, itu adalah untuk yang contoh. Di mana kita menyimpannya? Kita menyimpannya harus jadi satu dengan folder tempat aplikasi itu ada. Kemudian berikutnya, yang kedua, ini adalah kita harus menuliskan kunci. Nah, kita menuliskan kunci. Kuncinya ditulis seperti apa? Seperti ini. Ya, kuncinya seperti itu. Nomor satu, ini adalah identitas soal item 01 sampai dengan item 40. Kemudian jeda, ada kolom kosong. Kemudian kita menuliskan ke bawah itu kunci jawaban masing-masing. Soal nomor satu sampai dengan soal nomor 40. Kemudian berikutnya kolom kosong lagi ada angka 4. 4 itu artinya karena jumlah option kita kali ini hanya 4, ABCD saja. Kemudian berikutnya kolom kosong lagi, kemudian di situ nomor 1 sampai 10 ada diberi angka 1. Nomor 11 sampai dengan 20. Nomor 11 sampai dengan 28 diberi angka 2. Nomor 29 sampai 40 diberi angka 3. Apa ini maksudnya? Maksudnya adalah siapa tahu dalam sekali tes, misalnya jenengan itu mungkin ada yang SMP ya, SMP itu ada IPS misalnya begitu. IPS itu ada 3 macam mapel, misalnya ada ekonomi, sejarah dan misalnya tadi geografi misalnya begitu. Oh, nomor 1 sampai 10 saya itu adalah untuk ekonomi. Nomor 11 sampai 28 saya itu untuk sejarah. Nomor 29 sampai 40 saya itu adalah untuk apa tadi? Geografi ya. Misalnya begitu. Betina, kalau saya hanya satu mapel saja bagaimana? Udah tulis saja satu semua. Kalau di situ memang kita hanya akan mengukur satu hal, maka satu saja semua. Begitu ya. Kemudian ada kolom kosong lagi, ada Y. Tetapi di tengah-tengahnya ada P. Y itu artinya yes. Berarti nomor-nomor itu akan dianalisis oleh teman. P itu kita artikan pending. Siapa tahu di tengah perjalanan soal sudah dikerjakan peserta uji coba, jenengan sadar bahwa ada nomor-nomor tertentu yang mungkin kuncinya salah begitu. Jadi minta nomor itu tidak dianalisis begitu ya. Kemudian kolom kosong lagi, kemudian ada M. M itu karena kita multiple choice ya, karena kita multiple choice jadi diberi M. Nah, kunci itu juga di save as
juga disimpan di tempat yang sama dengan respon tadi dan juga dengan aplikasi. Berada di folder yang sama. Begitu. Diberi nama .txt juga. Begitu. Disimpannya di tempat yang sama, Bu. Iya, di tempat disimpannya adalah di tempat yang sama seperti ini. Nah, coba jangan lihat. Ini tadi ada file contoh, file jawaban peserta. Di sini juga ada file kunci contoh sebagai kuncinya. Dan di sini ada aplikasi i4 atau i-teman, application. Jadi satu folder. Begitu ya. Baik. Kalau sudah jadi satu folder, maka sekarang saya akan memanggil aplikasinya. Saya akan panggil aplikasinya. Aplikasi tadi adalah ini, teman kita versi 4.3. Kemudian kita akan isikan pada bagian-bagian ini saja. Data matrix file. Data matrix file itu yang mana? Data matrix file itu adalah file tempat tadi kita menyimpan respon peserta didik. Begitu. Kita cari dia dari kotak ini, kotak sebelah kiri dari kotak ini ya. Ada kotak kecil, kita klik. Nah, di sini kita sudah menemukan ya, ya tentunya dicari di folder di mana tadi contoh itu ada, di mana file untuk pekerjaan siswa ada. Saya klik contoh, saya open. Kemudian item kontrol itu apa? Kunci. Kita cari lagi, kita klik ini, kemudian contoh, kunci contoh. Open di situ. Kemudian output file. Nanti outputnya mau kita beri nama apa ya, begitu. Outputnya mau kita beri nama apa ya, begitu ya. Sudah, misalnya hasil contoh.txt. Begitu. Kemudian use external score, tidak perlu, karena tadi kita memang tidak ada skor dari luar file. Kemudian run title. Run title itu adalah memberikan di sampul hasil, nanti kita mau beri apa sih? Misalnya saya akan nulis S2TP. Begitu? Ya, S2TP. Kalau sudah di pojok kiri bawah ini ada run. Ya, kita klik run. Kita klik dia tanda biru, coba hitung berapa detik sampai dengan muncul the run is complete. Ada 1 menit? Tidak ada. Tidak ada 1 menit. Apakah ingin buka? Oke, dibuka. Kita buka. Nah, setelah kita buka, coba kita lihat lagi tadi. Setelah kita buka ini, kita akan lihat lagi folder kita yang tadi. Folder kita yang tadi, yang ada contoh, ada iteman, ada kunci contoh. Ternyata di bagian bawah ketambahan 3 file. Ada file hasil contoh dalam Excel, ada hasil contoh skor saja dalam Excel, dan ada hasil contoh Word RTF. Kita akan buka yang RTF saja. Ya, kita klik yang RTF saja. Saya stop share di sini, saya ganti lagi. Nah, kita akan dapatkan seperti ini. Nah, ini supaya Mas apa namanya Rizky tadi jadi bening. Nah, ini gambarnya dikasih yang cantik. Nah, coba kita lihat di sini judulnya itu tadi adalah kok mana tadi? Nah, ini ada S2TP yang tadi kita berikan namanya. Report create-nya 15 April. Begitu ya. Dan ada berapa halaman? Ada 54 halaman laporannya. Nah, ini ya laporannya. Yang di atas adalah yang deskriptif. Kita akan mulai pada halaman ke-14, yaitu di bagian item by item result. Di bagian item by item result ini. Karena di sini nanti akan ada informasi tentang parameter butir kita, apakah itu kunci, pengecoh, itu dari sini. Kita akan lihat yang nomor 1.
tetapi kita cukup melihat yang option statistik. Ya, yang kita lihat cukup yang option statistik. Bisa teman-teman lihat di option statistik ini? Kita akan berdiskusi cara membacanya. Cara membaca output ini bagaimana? Yang pertama perlu kita lihat adalah mana yang ada key. Yang ada tulisan key berarti option tersebut adalah kunci. Key ada di nomor berapa? Ada di option apa? A, Bu. A ya. Ah, Nya ada di option A. Ada apa saja yang kita bisa baca dari A ini? Yang pertama tentu adalah proportion. Yang pertama adalah prop. Di sini propnya berapa? 0,920. Ada dua hal yang bisa kita simpulkan dari prop ini. Satu, itu adalah tingkat kesukaran. Berarti tingkat kesukarannya adalah 0,92. Maka simpulannya kita bisa katakan soal nomor 1 ini mudah, sedang, atau sukar. Kalau propnya 0,9. Kalau P-nya 0,9. Mudah, Bu. Mudah ya? Oke, berarti mudah. soal nomor 1 ini mudah. Kemudian, kunci jawaban yang kedua. Kuncinya efektif apa enggak? Kita lihatnya dari prof juga. Dari prof kita dapatkan 0,92, kalau kita bikin persentase kan 92%. Ya kan? 92% padahal syaratnya tadi 25 sampai 75. Ya kan? Berarti di sini dia dari kunci syarat pertama saja sudah tidak terpenuhi. Kuncinya jelek. Begitu. Tadi tingkat kesukarannya soal ini tergolong mudah. Yang kedua kuncinya jelek karena apa? Dia lewat dari 75%. Begitu. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga lihat RBIS. Saya sarankan jenengan lihatnya RBIS saja, bukan RPBIS. Kenapa begitu? Karena RPBIS ini lebih sensitif, dia pasti angkanya lebih rendah daripada RBIS. Maka saya sarankan jenengan lihatnya RBIS-nya saja. RBIS itu menunjukkan apa? RBIS itu menunjukkan daya beda. Kalau dia pada kunci, maka dia adalah daya beda butir. Begitu. Nah, tadi daya beda itu syaratnya minimal berapa? Minimal 0,3. Ada kata sama dengan tadi ya, lebih dari sama dengan 0,3. Nah, dia berapa? Dia cuma 0,063. Jauh dari 0,3. Berarti daya beda butirnya jelek. Begitu. Kemudian ada lagi yang bisa dibaca yaitu dari pengecoh. Ya, kalau kuncinya A, maka pengecohnya apa? Pasti B, C, dan D. Begitu ya. Nah, kita lihat option pengecoh B. Yang kita lihat adalah RBIS-nya saja. RBIS-nya itu negatif. Arti dari RBIS negatif adalah lebih banyak kelompok bawah yang memilih B. Ya, lebih banyak kelompok bawah yang memilih option itu. Begitu. Kalau begitu berarti efektif dong pengecoh B begitu. Kan ada yang milih tuh 3 orang. Dan kemudian RBIS-nya itu untuk bisa menunjukkan siapa sebetulnya yang lebih banyak memilih option itu. Negatif itu artinya adalah lebih banyak kelompok bawah yang memilih option itu. Memenuhi syarat kan, sesuai syarat yang manual tadi. Kemudian dia nol, nggak ada yang pilih. Berarti dari nol aja sudah tidak efektif dulu. Begitu. Kemudian berikutnya option D. Pengecoh D, RBIS-nya negatif juga. Berarti memenuhi syarat juga untuk menjadi pengecoh. Begitu. Berarti dia efektif menjadi pengecoh. Nah, jadi ketika membaca apa namanya output, yang pertama lihat key-nya dulu. Dari key, lihat prop-nya dulu. Prop itu bisa menjawab 2 hal. Satu, mudah sedang sulitnya soal. Yang kedua, itu adalah kuncinya bagus apa tidak.
Begitu. Kemudian ketiga, dari kunci lihat airbisnya. Airbisnya harus lebih dari sama dengan 0,3. Kurang dari itu berarti daya beda butirnya jelek. Kemudian keempat, baru kita lihat option pengecohnya. Ya, option pengecohnya harus bertanda apa airbisnya? Negatif. Kalau nol berarti tidak bagus, kalau positif berarti juga tidak bagus. Begitu. Jadi ada 5 hal yang kita baca dari option statistik dari output iteman ini. Kenapa kita pakai iteman? Ya, karena kita tidak perlu koreksi. Sudah koreksi, harus milah atas bawah, harus mengisi macam-macam tadi. Oh no, begitu. Aman membacanya? Bisa ya, 5 hal yang bisa kita baca dari option statistik. Sekarang saya akan kirimkan ke jenengan. Saya akan stop share dan saya akan kirimkan ke jenengan di chat. Itu adalah file untuk sebentar. Laptop lama di teman. Contoh, kemudian saya akan kirimkan juga mana tadi kunci contoh. Oke. Dari file ini, silahkan jenengan mengoperasikan iteman di laptopnya masing-masing dengan mengunduh contoh ini sebagai respon jawaban dan kunci contoh sebagai item apa namanya sebagai kuncinya. Silahkan dikerjakan dengan menggunakan laptop jenengan masing-masing. Nanti saya secara acak akan menjadikan jenengan sebagai co-host dan akan minta jenengan untuk menampilkan hasilnya dan membaca outputnya. Oke, silahkan.